Kampung adalah suatu daerah di mana terdapat beberapa rumah atau keluarga yang bertempat tinggal di sana. Kampung halaman memang akan selalu berbekas di dalam hati kita ya. Wajar saja karena memori yang tercipta di sana, serta terkadang keunikannya yang tidak ditemukan di tempat lain, teman-teman. Ya, tiap kota dan desa mempunyai karakteristiknya masing-masing ya. Namun ada saja yang sangat unik karakteristiknya. Dan berikut ini ada kota dan desa yang dianggap aneh di seluruh dunia, teman-teman. Nah, daripada banyak bacot lagi nih, mending langsung saja ya. Dan jangan lupa juga ya, klik tombol subbreaker dan tombol loncengnya. Ayo kita sama-sama bangun channel ini agar bisa terus menghibur dan memberikan informasi buat kalian semua, teman-teman. Oke, lanjut. Desa dengan populasi hanya 1 orang. Yang pertama ada sebuah desa dengan populasi hanya 1 orang pada tahun berjaya Menowi adalah pada tahun 1930-an, di mana populasi mencapai 150 orang. Seperti halnya komunitas kecil lainnya, tempat itu harus kehilangan banyak generasi mudanya karena mereka harus pergi ke tempat lain untuk mencari pengalaman dan karir yang lebih baik, teman-teman. Selama sensus tahun 2000-an, desa ini mempunyai total populasi sebanyak 2 orang, hanya sepasang suami istri yang bernama Rudy dan Elsie Eller, dan Rudy meninggal pada tahun 2004, meninggalkan istrinya sebagai salah satunya penduduk di sana, teman-teman. Di desa ini akhirnya Elsie berperan sebagai wali kota. Ia mengadakan lisensi minuman keras untuk dirinya dan juga membayar pajak untuk dirinya sendiri. Dia juga diwajibkan untuk membuat rencana jalan kota setiap tahun agar dia tetap mendapatkan dana negara untuk perbaikan lampu jalan di desa tersebut, teman-teman. Wah, unik banget ya. Kota catur Rusia. Yang selanjutnya ada kota catur. Ada sebuah pemukiman yang bertemakan catur. Mungkin terdengar seperti sesuatu yang dimimpikan oleh Lewis Carroll, tapi Republik Kamlikia yang tertinggal ini telah mengubahnya menjadi kenyataan. Meski memakan biaya yang mahal dengan jalanan yang tertera rapi dan istana catur yang megah, pemukiman tersebut dihadang oleh presiden catur yang terobsesi banget dengan catur. Namun sebagian besar pemukiman ini sangatlah sepi, teman-teman. Kota ini dirancang oleh sang pecandu catur alias mantan presiden Rusia. Di kota ini tersebar bangunan di antara rumah-rumah yang bernuansa catur di mana-mana. Namun sering berkembangnya waktu, semua keunikan di kota ini mulai rusak gara-gara minimnya perawatan di sana, teman-teman. Desa para saudara kembar. Banyak sekali desa di berbagai belahan dunia yang menyimpan keunikan seperti sebuah desa terpencil di distrik Malapur Kelara, India. Fenomena yang terjadi di Kodinhi ini masih menjadi misteri bagi para peneliti hingga kini. Bagaimana tidak, penduduk di desa ini dihuni oleh mayoritas orang kembar. Kasus uniknya ini berawal dari penduduk di daerah tersebut yang mayoritasnya adalah orang kembar, bahkan tersebar di negara itu. Menurut penelitian, diperkirakan setidaknya ada 400 pasangan anak kembar yang dilahirkan pada tahun 2008 dari total populasi 2000 keluarga. Jumlah tersebut bahkan terus meningkat menjadi 280 pasang, dan jumlah tersebut juga meningkat ke tahun-tahun berikutnya. Rata-rata jumlah kelahiran anak kembar dalam rasio tertinggi dalam 45 dari 1000 kelahiran, teman-teman. Dan selanjutnya ada 250 pasang saudara kembar yang terdata di desa Kodinhi di India. Ia mengatakan bahwa walaupun 250 pasang telah terdaftar, mungkin ada sekitar 300 hingga 350 pasang saudara kembar. Wah, banyak juga ya, teman-teman. Kota sampah. Yang selanjutnya ada kota sampah. Masjid Nasr adalah sebuah kota di pinggiran Bukit Makotam di wilayah Kairo, Mesir. Kota ini dijuluki sebagai Garbage City atau kota sampah. Tumpukan sampah tersebut berasal dari sebagian kota metropolitan di Kairo yang belum memiliki sistem pengolahan sampah yang baik, dan hal ini sudah berlangsung kurang lebih selama 70 tahun. Yang lebih memprihatinkan, kalau kota ini tidak memiliki saluran pembuangan air mengalir maupun listrik untuk digunakan sehari-hari, teman-teman. Kota ini juga banyak penduduknya. Diperkirakan ada
sekitar 60.000 orang. Para penduduk kota yang disebut kota sampah ini mempunyai nama khusus. Mereka disebut Zabalen yang berarti orang-orang sampah. Nama ini diberikan karena memang kebanyakan penduduk di Masyad Nasser bekerja sebagai pemulung, teman-teman. Mereka mengumpulkan sampah-sampah dari Kairo lalu mengangkutnya kembali ke Masyad Nasser. Mereka bahkan mau mengumpulkan sampah dari rumah satu ke lainnya dengan gaji yang murah. Masyarakat Masyad Nasser mampu mendaur ulang sampah hingga 90%, padahal negara barat saja hanya mampu mendaur ulang 20 hingga 25% dari sampah mereka. Setelah didaur ulang, sampah tersebut dijual kembali ke pabrik yang ada di Kairo, dan dari sanalah mereka mendapat uang untuk membiayai kehidupan sehari-hari mereka, teman-teman. Kota Kurcaci, Tiongkok. Yang selanjutnya ada kota Kurcaci. Draft Empire adalah negeri Kurcaci yang ternyata benar adanya di dunia nyata. Para Kurcaci ini tinggal di Bukit Cishan pinggiran kota Qiming, Yunnan, Tiongkok. Fasilitas di desa ini juga sangat unik, seperti rumah jamur, rumah yang dicat berwarna-warni, dan juga fasilitas mini lainnya. Setiap 2 kali sehari, wisatawan diberikan pertunjukan yang ditampilkan oleh masyarakat desa Kurcaci. Mereka menari, bernyanyi, dan menyapa wisatawan serta menggunakan kostum-kostum yang unik, teman-teman. Masing-masing penghuninya berukuran lebih pendek daripada 150 cm. Desa pegunungan yang aneh di Qiming ini diciptakan sebagai tempat yang aman bagi para Kurcaci, dan hal ini juga merupakan simbol Tiongkok yang teraniaya atau sebagai tempat hiburan yang garing, teman-teman. Kota bawah tanah, Australia. Nah, yang selanjutnya ada kota bawah tanah di Australia. Mendengar nama Australia, pasti yang terlintas di benakmu adalah binatang khasnya, yaitu kanguru atau destinasi wisata alamnya yang eksotis. Tapi tidak hanya itu ya, negeri kanguru ternyata mempunyai kota yang unik yang penduduknya memilih untuk tinggal di bawah tanah. Kota tersebut ialah Cobber Pedy, sobat. Sebenarnya tak semua bagian kota ini berada di bawah tanah. Hampir separuh bagian lainnya kota ini tetap berada di darat. Hanya saja setengah penduduk lainnya memutuskan untuk hidup di bawah tanah, di gua-gua yang luas dan terowongan yang mereka sebut duguts, bukannya tanpa alasan, dan hal ini dikarenakan suhu yang ekstrim di kota ini yang sangat panas. Saking panasnya, suhu di kota ini bisa mencapai 40 derajat Celcius, teman-teman. Cobber Pedy adalah sebuah kota di utara Australia Selatan. Warga kota ini memilih untuk tinggal di bawah tanah untuk menghindari panas padang pasir di siang hari yang brutal di atas permukaan tanah. Sebagian besar penduduk setempat memilih untuk tinggal di doguts atau rumah bawah tanah, teman-teman. Desa paling terpencil di dunia. Dan yang terakhir ada desa paling terpencil di dunia. Edinburgh adalah 7 samudera pemukiman utama di Pulau Tristan da Cunha di wilayah Saint Helena, Ascension, dan Tristan da Cunha di luar area lepas pantai Inggris di Samudra Atlantik Selatan. Secara lokal, tempat itu selalu disebut pemukiman atau desa, bagian dari teritorial tunggal di bawah kerajaan Inggris. Tristan da Cunha merupakan pulau terpencil, tempat Napoleon Bonaparte yang diasingkan pada tahun 1815. Tristan da Cunha adalah tempat paling terpencil yang dihuni di bumi, di mana populasi di pulau ini hanya sekitar 300 orang, yang sebagian besar adalah petani atau nelayan. Dibutuhkan pelayaran selama 6 hari untuk mencapai pulau ini dari Afrika Selatan, teman-teman. Edinburgh juga merupakan dari 7 samudra yang dianggap sebagai pemukiman permanen yang paling terpencil di dunia.
Dan itulah kota dan desa yang dianggap aneh di seluruh dunia. Nah, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.